Wa qad dalla an-nusus fil kitab was sunnah ala anna al-asya' allati ahallallahu 'azza wa jal al-barakah fiha qad takunu amkinah au azminah wa qad takunu makhluqat adamiyah. Ya. Kata Syekh ya, Saleh bin Abdul Aziz Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, telah ada dalil yang sahih baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala telah halalkan dia menjadi berkah. Ya. Jadi di atas muka bumi ini terdapat memang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala halalkan dia untuk memberikan berkah. Ya. Kata beliau, qad takunu amkina au azminah wa qad takunu makhluqat adamiyah. Bisa jadi itu berkah dari tempatnya, bisa jadi itu berkah dari waktunya, bisa jadi memang manusia itu ada keberkahan tersendiri yang bisa kita ambil berkah dari makhluk tersebut. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah telah halalkan ya, pertama tempat, kemudian ada waktu, ada juga manusia itu sendiri bisa memberikan berkah ya. Sebagaimana yang nanti akan kita sebutkan ya. Fahada qisman, dan masalah ini terdapat dua bagian ya. Jadi untuk menentukan bahwasanya sesuatu itu bisa memberikan berkah dengan sendirinya, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan daripada sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan tersebut. Ya. Maka beliau menyebutkan permasalahan ini ada dua bagian. Yang pertama, annallaha ta'ala baraka ba'dal amakina ka baitillah al-haram wa haula baitul maqdis. Pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahwasanya tempat yang Allah Subhanahu wa taala berkahi yang pertama adalah seperti Baitullah Al-Haram. Ya, seperti Ka'bah atau seperti kota Mekah dan Madinah. Ya. Atau juga seputaran atau di sekitaran Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat apa? Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah mengisrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana yang kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina. Kemudian Mi'raj itu adalah naiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Nah, Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pada malam hari dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alladzi barakna haulahu. Yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di antara dua masjid ini. Nah, berarti dua tempat ini telah menjadi sesuatu yang bisa seseorang itu dapatkan keberkahan. Karena kenapa? Terdapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dua tempat ini memang diberkahi. Siapapun yang datang ke ke Masjidil Haram, siapapun yang datang ke Baitul Maqdis, maka dia telah mendapatkan keberkahan daripada tempat tersebut. Ya. Kemudian kata penulis, wahada la ya'nihi abadan ayyutamassaha bi ardiha au yutamassaha bi haytanaha lianna barakatuha lazimah la tanqulu bi dzatiha.
Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, walaupun tempat ini ya, Mekah atau Masjidil Haram dan juga Baitul Maqdis, telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa kedua tempat ini memiliki keberkahan, akan tetapi walaupun kita mengambil daripada tanahnya kemudian kita usapkan kepada tubuh kita, itu tidak memberikan dampak apa-apa terhadap orang tersebut. Ya, jadi tidak memberikan dampak kepada seseorang walaupun dia mengambil tanahnya itu kita bawa kemana-mana, ya, itu tidak otomatis dia mendapatkan keberkahan daripada tempat tersebut. Ya, dia akan berpengaruh kalau seseorang itu melakukan ibadah dan kegiatan pada tempat tersebut. Misalnya dia pergi ke Masjidil Haram, dia ambil tanahnya, dia bawa ke Indonesia. Ya, tidak bisa dia mendapatkan keberkahan walaupun dia membawa segudang tanah dari Masjidil Haram misalnya. Karena dia tidak memberikan keberkahan secara zat. Tetapi dia hanya didapatkan ketika seseorang beribadah pada tempat tersebut. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis? Salatu fi masjidi hadza afdalu min salat fi afdalu min alfi salatin fi masiwahu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, solatnya seseorang di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalu min alfi salatin fi masiwahu, lebih baik kedudukannya, lebih afdal kedudukannya 1000 kali daripada solat di masjid selainnya. Nah, ini berlaku kalau seseorang itu solat di Masjid Nabawi, ya, walaupun dia bawa tanah yang ada di Masjid Nabawi, kemudian dia simpan misalnya di masjid dia ingin sholat untuk mendapatkan 1000 kali keutamaan tersebut, nggak bisa, karena diikat dengan tempat tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, illa al Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, ya. Afdalu min sholati fi masjidi bimi'ati sholah, ya, bimi'ati alf sholah. Kecuali Masjidil Haram, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada masjidku, yaitu berapa? 100.000 kali ibadah daripada masjid-masjid selainnya. Lihatlah jemaah yang dimuliakan Allah, betapa berkahnya tempat ini. Sholat di sana, ya, dia sholat sunnah di masjid misalnya atau di mushola PLN, kita hanya mendapatkan satu keutamaan saja. Namun ketika dia sholat sunnah dengan sholat yang sama, dia dia mendapatkan keberkahan seperti melakukan berapa? 100.000 kali sholat. Yang itu tidak bisa didapatkan dari tempat-tempat yang lain. Nah, ini menunjukkan bahwasanya memang terdapat tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah berkahi keadaannya. Ya. Jadi terdapat keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, juga terdapat keterangan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memang tempat itu diberkahi dan kita bisa mengharap berkah dari tempat tersebut. Tapi dengan catatan tidak menganggap tempat itu bisa memberikan keberkahan secara zatnya. Ya, misalnya seperti tadi yang kita contohkan, kita ambil tanahnya segudang, kemudian kita bawa di rumah, ya nggak bisa memberikan keberkahan setelah dia pindahkan tempat tersebut, karena memang diikat dengan tempat, ya.